Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kita belajar Android Studio yang berbasis bahasa pemrograman Kotlin, maka kali ini kita akan belajar sekilas tentang Kotlin itu sendiri. Jadi sejarahnya Kotlin tahun 2011 itu dikenalkan oleh perusahaan besar ya, JetBrains. Awalnya Kotlin adalah bahasa pemrograman yang berjalan di atas JVM, Java Virtual Machine ya. Kemudian Kotlin didesain agar terintegrasi dengan Java, dan baru tahun 2017 kemarin Google mengumumkan bahwa Kotlin adalah bahasa pemrograman yang direkomendasikan untuk pengembangan aplikasi Android. Jadi sekarang kalau kita membuka Android Studio, bahasa rekomendasinya adalah Kotlin. Ya, jadi ada dua, Kotlin dan Java, dan bahasa kelas satunya itu adalah Kotlin. Jadi kenapa kita memilih Kotlin? Kotlin itu adalah bahasa pemrograman yang lebih elegan dan sederhana dibanding Java. Kemudian di Android Studio menjadi first class language untuk aplikasi Android. Kemudian sudah mendukung juga, sudah bisa digunakan bersamaan dengan Spring ya, yaitu framework backend Java yang populer, sudah mendukung Kotlin juga. Kemudian ini kalau kita menuliskan hello world pada Kotlin, dalam pemrograman ini untuk mencoba Kotlin yang pure bahasa pemrograman Kotlin, kita masih belum memerlukan activity ya di Android Studio, tapi menggunakan sebuah panel untuk run di bawah ini. Fungsi main itu menjadi fungsi utama dalam Kotlin, sehingga apapun dia programnya pasti dia ada sebuah fungsi namanya main ya untuk running program tersebut. Kemudian println ya, itu untuk menampilkan ke layar, tapi dia diikuti dengan enter, sehingga kalau dituliskan lagi println kedua halo dunia misalkan, maka dia akan berada di bawahnya, bukan di sampingnya. Tapi kalau print tanpa ln, dia menampilkannya ke samping ya, ke sini terus, jadi nggak ada ln-nya. Nah, kita mengenal komponen-komponen yang ada atau elemen-elemen yang ada di Kotlin. Yang pertama adalah variabel. Variabel adalah tempat untuk menyimpan data. Di bahasa pemrograman apapun, variabel digunakan untuk menyimpan data. Kalau di Kotlin ada dua jenis variabel, yaitu mutable, itu bisa diubah sifatnya, dan immutable, tidak bisa diubah. Mutable itu kata kuncinya adalah var ya. Kalau kita menjumpai ada var, nanti dia jenisnya mutable, bisa diubah. Kalau immutable, kata kuncinya adalah val. Cara mendeklarasinya seperti ini apakah val atau var, kemudian nama variabelnya apa, kemudian tipe datanya apa, ini kalau ditulis versi lengkap, kemudian baru data yang disimpan itu apa. Nah, ini contoh untuk yang mutable. Jadi mutable itu bisa diubah. Var nama depan ya, var, jadi dia mutable. Kemudian nama variabelnya nama depan, tipe datanya string. Ini bisa ditulis, bisa enggak, karena memang kalau sudah seperti ini berarti dia dideteksi sebagai tipe data string. Cuman di sini dituliskan artian, kemudian var nama belakang langsung ya, tadi nggak usah dikasih tipe data, dia sudah mendeteksi bahwa ini adalah tipe data string. Kemudian karena dia mutable, var, bisa diganti isinya. Nama belakang yang tadinya prima diubah menjadi prima atmaja. Kemudian ini kita lihat sudah abu-abu, artinya ini tidak berlaku ya, sudah bisa dihilangkan. Kemudian di println, nama depan, println nama belakang, hasilnya seperti ini. Ini sudah menjadi prima atmaja karena dia var, mutable ya. Kalau immutable, dia nggak bisa diganti. Val, artian val, prima, nama belakang, nama depan, seperti ini. Kalau kita paksakan diubah seperti ini ya, dikasih nama belakang, terus diubah prima atmaja, maka akan dijumpai error. Kemudian di variabel juga mendukung variabel null atau nullable.
Jadi standarnya variabel di Kotlin itu harus dideklarasikan atau diinisialisasikan nilainya. Itu standarnya. Tapi Kotlin juga mendukung boleh nul karena Kotlin bisa mengakses Java, dan kebanyakan di Java itu semua variabel bisa nul ya. Jadi di Kotlin juga menyediakan karena mengadopsi Java. Nah, untuk membuat variabelnya bisa bernilai nol di Kotlin bisa menggunakan tanda tanya setelah tipe datanya. Tapi penggunaan fitur ini tidak direkomendasikan untuk dilakukan di Kotlin, hanya sebagai jalan akhir jika misal mengakses kode Java. Ini contohnya, jadi cuma dikasih tanda tanya untuk bisa memberikan nilai nol. Kalau nggak dikasih, berarti dia nggak boleh nol. Seperti itu, maka kalau dieksekusi dia juga bisa nol gitu. Kemudian ada lagi constant variable atau variabel konstanta. Ini sifatnya immutable sehingga tidak bisa diakses, tidak bisa diubah. Biasanya diakses untuk keperluan global. Global itu artinya diakses dimanapun ya oleh fungsi apapun. Yang menandai itu biasanya, jadi nggak wajib, tapi biasanya standarnya Kotlin itu menggunakan uppercase, jadi menggunakan huruf besar semua. Ini contohnya untuk konstanta, prodi, dan pt. Karena dia global, maka ditaruh di sini di luar function main, kemudian diakses oleh main. Jadi ini deklarasi konstanta pertama, deklarasi konstanta kedua, kemudian di sini diakses. Nah, ini dikenalkan ya, variabel bisa menggunakan seperti ini. Kemudian tipe data number itu terdiri dari integer dan floating point number ya. Kalau integer tipenya ada 4 ya, byte, short, integer, dan long. Kalau dia itu byte, maka size-nya cuma 8 bits, min 128 sampai plus 127, itu maksimum value-nya, nggak bisa lebih. Kalau short sekian, min 32.000 sekian. Integer dia agak panjang ya, min 2 pangkat 31 sampai 2 pangkat 31 min 1. Jadi sampai 2 miliar sekian ya. Kalau long 64 bit ya makin banyak lagi ya, pangkat 63 di situ. Mulai dari min sampai plus. Jadi nanti ketika kita mendeklarasikan tipe data apa, itu harus tahu dulu yang cocok itu yang mana gitu ya, biar memorinya juga efisien. Kalau yang floating number dia sifatnya float ya, jadi desimal, koma, pecahan ya. Kalau float 32 bits itu desimal digitnya 6 sampai 7. Kalau double 15 sampai 16. Jadi tergantung nanti digit desimalnya. Ini contohnya. Ya, jadi kalau long itu dikasih huruf L di akhir, itu menandakan bahwa angka ini itu sebenarnya angka long, jenis long. Simpan menggunakan tipe data long ya. Kemudian kalau float pakai F, ini menandakan bahwa ini adalah tipe data float. Kemudian kalau hexadesimal literal, ada lagi ya hexadesimal literal. Kadang kita kalau menyimpan kode warna itu kan hexa ya, tipenya adalah hexadesimal. Cirinya adalah dikasih atau diawali karakter 0x di awal ini, 0xFF. FF itu kode desimalnya 255, kemudian dikasih 0x, berarti ini adalah angka hexadesimal. Kemudian kalau dia binary literal, jadi biner ya, angka-angka binary 01, itu dikasih 0b, kemudian baru seterusnya adalah kode binernya. Dan contoh ini adalah kode biner 37 ya. Itu. Kemudian number juga bisa di-convert, caranya dengan menambahkan titik to beberapa ya.
Misalkan diketahui numbernya adalah 100, ini tipenya pasti integer defaultnya. Dikasih ini juga ya, dikasih tipe data integer juga di sini. Kemudian mau di-convert, yang pertama adalah menjadi 2 byte, disimpan ke variabel baru namanya hasil byte, tipe datanya byte. Kemudian di-convert menjadi short, disimpan dalam variabel baru namanya hasil short, tipe datanya short, seterusnya. Kemudian tipe data char ini untuk menyimpan karakter atau huruf ya. Dia menggunakan tanda petik 1. Jadi petiknya hanya 1, hanya digunakan untuk menyimpan satu karakter. Ini contohnya. Petiknya hanya 1, kemudian di sini hanya satu karakter atau satu huruf. Kalau di print ini pakai print biasa, bukan print ln, sehingga dia menyamping, harusnya ARD ya. Kemudian kalau string untuk menyimpan data berupa kumpulan karakter atau huruf lebih dari 1 ya, kumpulan. Yang digunakan tanda petiknya adalah 2 kalau teksnya hanya 1 baris. Kalau dia beberapa baris bisa menggunakan petik 3. Nah, ini yang tadi muncul ya di depan, menggabungkan 2 string menggunakan tanda plus atau tanda string template ya. Kalau kita cek tadi, nah ini adalah string template. Cara lain untuk menggabungkan, salah satu cara untuk menggabungkan string, ini kan string ya, string menggunakan string template. Nah, ini adalah contohnya. Kata 1, variabel kata 1 itu tipenya string, diisi dengan ardian. Kata kedua juga, kata ketiga, tanda petiknya 2. Kalau tanda dia terdiri dari beberapa baris, bisa menggunakan tanda petik 3. Kemudian trim indent ini otomatis akan muncul ketika kita mengakhiri tanda petik 3 ini. Ini digunakan untuk meng-trim jarak antara, ini kan ada jarak ya. Ini akan ditrim sehingga ini akan hilang ketika di running, sehingga posisi karakter, posisi string ini nempel di sini, nempel di kiri. Nggak lagi ada jeda atau ada spasi sekian ini. Ya, karena menggunakan trim indent. Kemudian ini cara menggabungkan string. Yang pertama menggunakan tanda plus. Ini variabel pertama plus, kemudian dikasih spasi ya, ini ya. Ada tanda petik 2 tapi kosong isinya. Ini adalah spasi, kemudian plus variabel kedua, plus spasi lagi, kemudian baru variabel ketiga. Ini cara pertama. Cara kedua menggunakan string template, lebih simpel. Cukup tanda petiknya adalah satu blok, satu paket ini, kemudian di dalamnya pakai string template dolar ya. Spasinya juga berlaku di situ, akan dihitung sebagai spasi. Kemudian tipe data array. Array adalah tipe data yang berisikan kumpulan data dengan tipe yang sama. Jadi array itu isinya kumpulan data tapi tipenya sama, nggak boleh beda. Tipe data array di Kotlin direpresentasikan dengan kata kunci array. Indeks pada array diawali dari 0. Jadi kalau menghitung indeks di array itu awalnya pasti 0. Array juga mendukung data null ya, pakai tanda tanya juga, nullable ya. Dan ini operasi-operasinya, size untuk mendapatkan panjang array, get index ini untuk mendapatkan posisi indeksnya. Ini juga bisa langsung ya, indeks kurung siku ini. Kemudian mengubah posisi itu menggunakan set. Kemudian posisi indeks mengubahnya juga seperti ini. Nah, ini contohnya. Cara mendeklarasikannya seperti ini. File mahasiswa, tipenya array. Kemudian apa yang ada di situ datanya string. Kemudian dikasih kata kunci array of. Inilah arraynya. Jadi ini array ke 0, indeks ke 0, indeks ke 1, indeks ke 2. Kalau dia memanggil mahasiswa indeks ke 0, pasti yang muncul adalah Andi. Gitu ya.
Ini juga sama, cuman tipenya integer, array of 80, 70, 90. Kalau dipanggil indeks kedua, berarti 0, 1, 2. Yang muncul adalah 90. Oke, sekarang kita lanjut ke operasi aritmatika atau operasi matematika ya. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, bagian, dan modulus, sisa hasil bagi. Di operasi penjumlahan normal ya seperti ini, jadi disimpan dalam tipe data number, bisa integer, situ yang mudah. Kemudian ini langsung ditambahkan tanpa perlu dikasih tanda petik. Ini juga pengurangan juga sama, kemudian campuran juga sama, cuman ini sama kaidahnya seperti yang kita pelajari di matematika, bahwa pembagian selalu didahulukan daripada penjumlahan dan pengurangan. Jadi pembagian dan perkalian dia selalu didahulukan, meskipun tanpa tanda kurung ya di situ. Cuman ini kalau dieksekusi 5/4-nya dulu, dieksekusi baru ditambahkan dengan 3, seperti itu. Kemudian ada augmented assignment, ini untuk menggantikan atau menyingkat pernyataan. Jadi kita cek kalau yang normalnya itu A sama dengan A plus 10, misal anggap A itu adalah 1 gitu ya. Jadi A yang sekarang adalah 1 plus 10, sehingga A yang sekarang menjadi 11. Itu bisa kita singkat menggunakan augmented assignment. Jadi seperti ini, A plus sama dengan 10. Jadi lebih singkat. Yang lain juga sama, min sama dengan kali ya, bintang, ini bintang sama dengan. Itu akan menyingkat pernyataan. Ini contohnya. Jadi kalau kita mau mengupdate nilai ya, misalkan di situ diketahui variabel total harga itu tadinya 0. Kemudian diketahui lagi variabel ini var ya, karena mau diupdate nantinya. Nah, kalau yang ini boleh val, boleh var. Cuman ini untuk membedakan aja, kita kasih val. Harga 1 sama dengan 100. Nah, diupdate sekarang total harganya itu plus sama dengan harga 1. Berarti berapa? Masih 100 karena ini total harga di awalnya adalah 0. Kemudian diupdate lagi plus harga 2. Harga 2-nya adalah 300, sehingga 100 plus 300. Total harga yang sekarang sampai dengan baris ke-8 itu menjadi 400. Kemudian diupdate lagi, tambahkan 200. Total harga di sini baris 11 itu sudah menjadi 600 ya kan. Kemudian kalau di println ini sudah update terakhir yaitu 600. Kemudian ada unary operator atau unary operator. Ini digunakan untuk menambah atau mengurangi satu. Increment kalau dia naik, decrement kalau dia menurun 1. Misalkan seperti ini. Jumlah sekarang 1 itu 100 ya kan. Kalau dikasih increment atau plus, maka dia akan menjadi 101. Ini juga sama, kalau dia di min yang tadinya 100 akan menjadi 99. Kemudian perbandingan untuk membandingkan dua data sesuai kondisi tertentu, menghasilkan nilai true atau false. Boolean, kita akan bahas boolean ini nanti. Sama operator yang digunakan. Kemudian ini contohnya. Hasilnya adalah boolean. Boolean itu true atau false. Jadi diketahui A-nya 8, B-nya 5. Hasil lebih dari ini variabel baru namanya variabel hasil lebih dari, tipenya boolean, sama dengan A lebih dari B. Benar nggak nih? A lebih besar dari B. Oh benar, berarti variabel ini nilainya nanti kalau di print true ya kan. Hasil sama dengan variabel kedua, tipenya boolean juga, itu isinya adalah A sama dengan B. Ya, kalau membandingkan itu sama dengannya double. Tapi kalau penugasan atau equal itu 1. Ini dicek A sama nggak dengan B.
beda, berarti ini hasilnya nanti ketika di print false, seperti itu. Nah, inilah operator boolean tadi. Dia adalah operator logika, yaitu operator untuk dua buah data boolean dan menghasilkan nilai boolean juga. Jadi ini kalau kita kenal ketika dulu matematika ya, adalah ada yang namanya tabel kebenaran, maka dia dipakai di sini. Dan atau ini kebalikan ya. Dan itu dan seperti ini. Or ya, or atau itu garis lurus 2 kali. Nah, ini tabel kebenarannya untuk operasi dan. True dan true and true itu hasilnya true. Yang lain false. Ini harus kalian hafalkan ya. Dan saya yakin pasti hafal karena sudah pernah terima dulu di SMA, terutama ya di matematika. Kemudian kalau or, selama ada true, baik di kiri maupun di kanan pasti hasilnya true. Itu yang mudah untuk dihafalkan. Tapi kalau false, kedua-duanya baru dia false. Kemudian ini adalah contohnya. Diketahui variabel A 120, variabel B itu 80. AA variabel kedua, variabel yang baru. Itu adalah A lebih besar dari 100. True atau false? True ya. B itu B kurang dari 50. True atau false? False ternyata. Ini true, ini false. Nah, sekarang kita cek melalui variabel hasil 1 memberikan operator N yang AA ini true and false, hasilnya adalah false. Ini harusnya false. Kemudian kalau true or false, hasilnya harusnya true. Sekarang operasi percabangan atau if else, dan when. Jadi ada 4 ya. Ini operasi ini mengeksekusi suatu statement, suatu blok program ketika suatu kondisi itu terpenuhi atau true. Contoh dari if, ini yang paling simple, hanya terdiri dari satu kondisi, yaitu apa yang ada di if ini. Misalkan diketahui variabel A-nya itu adalah 70. Sekarang kita ngecek if jika A itu lebih besar atau sama dengan 50, maka inilah yang akan dieksekusi. Kita cek 70 ini lebih besar atau sama dengan 50 enggak? Iya, berarti nilainya true, maka ini dieksekusi. Kalau misalnya ini diganti 10 gitu misalkan, dimana kalau 10 itu lebih besar dari sama dengan 50-nya menjadi false kan, maka ini tidak dieksekusi dan tidak ada apapun yang dieksekusi di situ karena kondisinya cuma satu ini. Kemudian ini yang if else, ada 2 kondisi. 2 statement ya yang bisa dieksekusi. Diketahui variabel A-nya nilainya 40. Dicek if A-nya lebih besar atau sama dengan 50 kah? 40. Oh, ini berarti ini false. Kalau false, dia tidak akan mengeksekusi statement yang ada di bawahnya, tapi dia loncat ke baris berikutnya di else. Maka yang ada di else inilah yang akan dieksekusi. A tidak lebih dari 50. Kemudian kalau if else ini dia bertingkat ya, akan mengeksekusi satu-satu, ngecek satu-satu. Misalkan A-nya itu 50, dicek apakah A lebih besar dari 50, false, berarti ini lewat. Cek lagi apakah A kurang dari 50, false, nah, berarti ini lewat. Berarti 2 kondisi lewat, maka yang kondisi yang ada di else inilah yang akan dieksekusi. Maka A nilainya 50. Seperti itu. Kemudian ada when. When ini lebih teratur ya daripada if. Ini dan ini lebih enak kalau dicek ya. Diketahui nilai variabel nilai itu nilainya A. Maka when nilai, ketika nilai itu A, maka ini yang di print, bukan kan? B ini
bukan. C, cukup baik, bukan. D, nah ini ada dua opsi penulisan kurung kurawal, boleh seperti ini. Ini kalau misalkan statementnya ada banyak ya. Ini contohnya cuma satu, ini bisa ditambahkan lagi, tambahkan lagi. Tapi kalau ke samping seperti ini, dia hanya satu. D, false, maka apa yang ada di else ini yang dieksekusi. Nilai tidak terdaftar. Karena E itu bukan A, B, C, dan D. Baik, sekarang ke operasi perulangan. Operasi perulangan ini mengeksekusi suatu statement secara berulang-ulang sesuai dengan kondisi yang terpenuhi. Terdiri dari for, while, sama do while. Nanti kita akan mengenal yang namanya operator break dan continue juga di operasi perulangan ini. For, jadi dia mengulang sesuatu dari array. Jadi ini diketahui variabel array-nya aan binar cita, kemudian akan diulang for nama in kelompok. Jadi kita membuat satu variabel baru namanya nama untuk dalam bahasa kita untuk ngecer ya, untuk membreakdown apa yang ada di array tadi. In kelompok ini adalah variabel array untuk pecah-pecah diulang-ulang ya. Sini berarti diulang nama itu sesuai dengan jumlah array-nya ini, jumlah indeks pada array ini. Itu untuk for. Untuk while, dia sifatnya akan memeriksa dulu di awal kondisi. Kalau nilainya true baru dia diulang, true lagi ulang, true lagi diulang sampai nemu false. Kalau udah false berarti perulangan selesai, dia akan mengeksekusi perintah selanjutnya di luar loop itu. Contohnya variabel i-nya 0, while i kurang dari 10, maka lakukan perulangan. Apa yang diulang? Yaitu statement loop ke plus i-nya dia akan diulang. Misalkan i-nya kan dari 0 ya. Kemudian ini 0 kurang dari 10, oke berarti 0. Plus tadi increment naik satu kali. Cek lagi. Tadi 0 menjadi 1. 1 kurang dari 10 true, berarti ulang lagi. Ini nilainya sudah menjadi 1. Ini menjadi 2. 2 sampai dengan 9 masih kurang dari 10 true, ulang. Kemudian nemu 10, dia sudah false, maka perulangan sudah selesai. Udah nggak ada lagi perulangan, terus kemudian mengeksekusi perintah selanjutnya di luar looping ini. Kemudian do while, mirip dengan while tadi, cuman dia do dulu baru while, artinya kerjakan dulu perulangannya baru dicek. Sama. Jadi ketika lakukan perulangan baru kemudian dicek ini true, maka diulang lagi sampai false. Kalau false sudah nggak diulang lagi. Kemudian break itu untuk menghentikan perulangan. Jadi kalau ada interupsi, if i sama dengan 5, berarti ketika i itu sampai 5, maka di break, artinya dihentikan perulangan. 6 seterusnya itu sudah nggak dieksekusi lagi, terus dia keluar dari perintah loop, dari blok perulangan, kemudian eksekusi ini. Itu untuk break. Kemudian untuk continue, dia sifatnya skip, melewatkan perulangan yang terjadi. Ini kita pakai tipe data range ya. Jadi range 0 titik-titik 10 artinya dia range antara 0 sampai 10. If jika i modulus 2 itu sama dengan 0, artinya modulus 2 itu kan sisa hasil bagi 2 ya. Itu 0 artinya nggak ada sisa hasil bagi, berarti kan dia bilangan genap ya, dibagi 2 hasilnya 0. Apapun kalau dibagi 2 hasilnya 0, sisa hasil baginya 0, pasti dia adalah bilangan genap. Maka continue. Ini artinya kalau ketika perulangan dia menjumpai bilangan-bilangan genap, maka dia akan di-continue, artinya di-skip. Jadi yang muncul nantinya di loop ini adalah nilai-nilai yang ganjil ya, range 0 sampai 10, seperti itu. Kemudian function ini digunakan untuk menjalankan program Kotlin ya.
Kita ketahui tadi sudah menggunakan function main di dalam program Kotlin. Function itu blok kode yang dibuat dalam program agar bisa dieksekusi secara berulang-ulang. Caranya dengan membuat kata kunci fun, kemudian baru nama fungsinya apa. Setelah membuat function, kita bisa mengeksekusi function tersebut dengan memanggilnya menggunakan kata kunci nama functionnya itu. Nah, ini contohnya. Oke, sekarang kita membuat ada dua fungsi di dalam kode program kita. Yang satu adalah fungsi default main, yang kedua adalah fungsi buatan kita sendiri. Di sini kita namakan halo fungsi. Simple, isinya hanya memerintahkan untuk menampilkan layar, ini function pertama. Kemudian ini disimpan di function halo fungsi yang suatu saat bisa dieksekusi oleh main dengan memanggil nama fungsinya itu, yaitu halo fungsi tanda kurung. Itu sudah muncul ini function pertamaku. Kemudian function dengan parameter. Function juga bisa dikasih parameter ya. Parameter ini terjadi kalau kita ingin melempar sesuatu nilai gitu ya. Contohnya, hello fungsi yang tadi kita buat itu kita kasih parameter nama, tipe tandanya string. Kemudian perintahnya, statementnya kita modifikasi sedikit, kita masukkan nama itu di dalamnya. Kemudian dipanggil di fungsi main, halo fungsi ini sudah dikasih sebuah nilai ya, parameternya tadi nilainya string, tipe datanya string, kita kasih nilai. Itu nilainya ardian. Ini otomatis akan muncul ya. Kita langsung aja dikasih nilai tanda petik gitu. Karena dia string, ardian. Ini otomatis nilai, maka dia akan memanggil function halo fungsi dengan memberi data parameter berupa ardian tadi. Sehingga kalau dieksekusi harusnya halo ardian ini function pertamaku. Seperti itu. Baik, itu untuk materi sekilas Kotlin hari ini. Materinya cukup banyak ya, cukup panjang karena kita sesuai silabus kita jadikan dalam satu pertemuan, itu satu materi. Sebenarnya kalau pengen dieksplor banyak ya, lebih lengkap lagi nanti silahkan bisa mencari sendiri sumbernya. Karena ini kita gunakan untuk mendukung pemrograman Android. Kita menggunakan Android Studio yang menggunakan bahasa pemrograman Kotlin. Begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.